tanda ini sangat spesial karena tanda ini tuh sangat sensitif. Bahkan mungkin adanya tanda ini dalam hidup teman-teman itu membuat teman-teman kayak, why? Ya Allah, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang tanda spesial bahwa keajaiban akan datang dalam hidup teman-teman. Baik teman-teman yang berdoa sambil ngamalin sholawat, ataupun juga teman-teman yang menerapkan the law of attraction atau hukum tarik-menarik. Nah, tanda ini sangat spesial karena tanda ini tuh sangat sensitif. Bahkan mungkin adanya tanda ini dalam hidup teman-teman itu membuat teman-teman kayak, why? Ya Allah, kenapa? Kenapa ini terjadi? Kayak gitu. Jadi bisa jadi ya, dengan tanda ini teman-teman itu bisa lanjut atau malah sebaliknya kayak putar balik, kayak gak mau percaya lagi, menyerah, gak mau ngamalin sholawat lagi, gak mau nerapin teknik-teknik loa lagi. Nah, jadi seperti apa lengkapnya mengenai pembahasan tanda spesial ini ya? Seperti apa lengkapnya? Simak terus videonya ya. Tanda spesial ini adalah adanya kehilangan atau terjadi kehilangan. Losing something or losing someone. Kita kehilangan sesuatu, bisa barang, atau kita kehilangan seseorang. Ya, jadi ini kayak sebuah tanda yang membuat kita tuh kayak, kok malah terjadi hal yang kebalikan gitu. Jadi misalnya kita minta A, kita udah manifestasi tentang A, tapi justru kita kehilangan B, C, D, dan seterusnya. Dengan catatan, teman-teman udah ngamalin riyadhah sholawat, istimewa apalagi, dan juga teman-teman udah menerapkan teknik-teknik loa. Misalnya teman-teman udah afirmasi tiap pagi, udah visualisasi sebelum tidur, udah bikin scripting, terus riyadhah sholawatnya semakin gencar, udah sholawat yang 1000 kali, atau ditambah lagi dengan yang 4444 kali. Ya, dengan catatan ya, teman-teman udah melakukan itu semua, tapi yang terjadi malah ada kehilangan, peristiwa kehilangan. Nah, inilah yang disebut kehilangan itu menjadi sebuah tanda. Tapi kalau teman-teman belum riyadhah sholawat, belum sepenuh hati berdoanya, belum juga menerapkan teknik-teknik loa, tapi adanya kehilangan, nah itu lain soal lagi ya. Tapi di sini yang kita bahas adalah kalau teman-teman sudah melakukan ikhtiar riyadhah sholawat dan juga teknik-teknik the law of attraction. Ada istilah yang namanya everything happen for a reason. Segala sesuatu terjadi pasti ada alasannya. Begitu juga dengan peristiwa kehilangan. Ini tuh semacam kayak tanda, sinyal dari Allah dan juga alam semesta bahwa keajaiban itu lagi OTW, lagi udah disiapin. Tapi kadang respon kita justru akan berlawanan gitu ya. Kan kita udah kayak bervisualisasi yang baik, berafirmasi yang baik, juga ditambah dengan amalan sholawat ya, zikir dan wirid, berdoa kepada Allah. Itu kan semuanya energi, frekuensi yang positif, yang bagus gitu, energinya tinggi. Tapi setelah adanya peristiwa kehilangan, reaksi kita, respon kita pada peristiwa tersebut justru membuat kita kayak kadang putar balik atau turning point gitu, yang udah kasih kirim energi yang positif, karena adanya peristiwa kehilangan malah jadi kayak negatif, berprasangka buruk, atau juga kadang, kenapa ya Allah, kenapa hal ini terjadi padaku, padahal aku sudah bla 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 bla. Nah, jadi ya ini tadi ya, gimana kita merespon peristiwa kehilangan tersebut. Apakah tetap mengirimkan energi yang positif atau justru sebaliknya? Inilah yang akan menentukan. Ini sekaligus juga sebagai bentuk ujian atau tes buat kita. Kita tuh udah bisa dinilai atau dianggap siap apa enggak untuk menerima sesuatu yang baru. Jadi gampangnya kayak gini. Setiap ada peristiwa kehilangan, itu artinya ya kita kayak membuang sesuatu yang lama untuk siap menampung sesuatu yang baru. Jadi kayak ibaratnya cangkir ya. Cangkir yang kita bawa itu masih penuh gitu, masih penuh dan udah usang, udah
seharusnya diganti yang baru gitu. Nah, makanya untuk menerima sesuatu yang baru, cangkir yang ada isinya ini harus dibuang dulu gitu. Mau diganti sesuatu yang lebih baik, yang lebih baru, makanya harus dibuang. Nah, tapi di sini kita kadang kayak terlalu sayang, terlalu melekat dengan apa yang ada di cangkir ini sebelumnya. Jadi peristiwa kehilangan itu ya bisa menjadi sebuah tes buat kita, udah dinilai siap atau enggak mendapatkan sesuatu yang baru, sekaligus juga kita diajari, kita belajar untuk tidak melekat pada sesuatu kecuali kepada Allah gitu. Jadi kita tidak bergantung, tidak terlalu melekat, terikat dengan sesuatu. Karena biasanya setiap ada sesuatu yang hilang dalam diri kita, yang paling diberatkan itu adalah memorinya atau kenangannya. Bisa jadi kayak benda tersebut, barang tersebut harganya tidak seberapa gitu. Tapi yang membuat kita kepikiran, membuat kita keberatan itu adalah kenangannya. Biasanya kayak gitu ya. Nah, jadi dengan adanya peristiwa kehilangan ini tuh juga menjadi sebuah latihan buat kita untuk tidak terikat atau melekat dengan sesuatu. Karena sejatinya ya kita nothing gitu. Kita nggak punya apa-apa, kita nggak berhak memiliki sesuatu. Karena segala sesuatunya adalah milik Allah. Dan di sini juga ya, salah satu quotes-nya Jalaluddin Rumi yang aku suka adalah segala sesuatu yang hilang itu pasti akan kembali dalam bentuk atau wujud yang lain. Nah, itu yang selalu menjadi pegangan aku setiap ada peristiwa kehilangan gitu. Jadi di sini yang paling penting adalah reaksi kita atau respon kita pada peristiwa kehilangan tersebut. Dulu aku juga sama gitu ya. Mungkin kayak teman-teman setiap ada peristiwa kehilangan itu kayak sedih yang berlarut-larut, merasa kayak kenapa ini terjadi. Nah, tapi semakin kesini, alhamdulillah ya mulai belajar, semakin kayak setiap ada kehilangan, itu aku ngerasa kayak tenang. Karena di sini adalah yang aku yakini bahwa segala sesuatu yang hilang itu pasti akan kembali lagi, akan diganti lagi dengan sesuatu yang baru atau wujud yang baru. Ya, bisa jadi nih, misalnya nih, kita kehilangan seseorang. Ya, bisa jadi orang ini pergi, kemudian kembali lagi pada kita dengan karakter yang lebih baik, dengan wujud yang lebih baik. Atau misalnya kita kayak kehilangan benda A, ya, nanti pasti akan kembali lagi dalam bentuk yang lain. Dan dari pengalaman yang udah aku rasain, dengan memberikan respon dan reaksi yang positif terhadap peristiwa kehilangan tersebut, sesuatu yang datang ini jauh lebih baik, jauh lebih bagus dari apa yang udah kita miliki sebelumnya. Jadi di sini aku juga bakal ngasih tahu ke teman-teman gimana caranya aku setiap menghadapi sebuah peristiwa kehilangan gitu. Gimana caranya? Nah, karena dengan menggunakan cara-cara ini, alhamdulillah, setiap aku mengalami kayak kehilangan, entah barang ya, itu biasanya selalu dapat ganti yang jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Karena aku yakin bahwa setiap kehilangan itu adalah sebuah tanda sesuatu yang baru, yang lebih baik akan datang dalam hidup aku. Nah, caranya apa aja? Gimana aja? Cara yang pertama adalah teman-teman bisa kayak gini. Teman-teman dekatin kedua tangan teman-teman, terus letakkan tepat di daerah jantung kita. Terus kita kayak pejamin mata dan berilah sebuah afirmasi atau energi yang intinya adalah gratitude atau bersyukur. Bersyukurnya di sini adalah kita udah pernah punya kehidupan, kita udah pernah punya kenangan yang baik dengan benda atau orang tersebut. Jadi kita kayak letakin tangan kita ya di dekat jantung, terus kayak berafirmasi bahwa ya Allah terima kasih udah pernah menjadi orang yang memiliki benda tersebut, orang yang memiliki orang tersebut, pernah berinteraksi, pernah mendapatkan kebahagiaan dari benda tersebut. Pokoknya energi yang ditekankan di sini adalah energi gratitude, energi bersyukur. Atau teman-teman cukup kayak deketin tangannya, rasain di jantung, terus kayak ngomongnya di hati aja, kayak ya Allah terima kasih, alhamdulillah terima kasih banyak atas kehadiran benda tersebut, kehadiran orang tersebut yang sudah mengisi hari-hariku. Jadi kita kayak justru mengingat
kebahagiaan, mengingat rasa syukur kita bahwa kita sudah pernah punya kenangan yang baik dengan benda atau orang tersebut. Kedua, setelah energi gratitude, energi bersyukur, teman-teman bisa tambahin ke yang kedua adalah energi apa ya? Rasa excited, rasa kayak wah, berarti ini bakal ada sesuatu yang baru. Jadi kita kayak siap menyambut. Nah, jadi afirmasi yang kedua itu adalah kayak bener-bener excited. Perasaan kayak misalnya nih ya, kayak kita udah pesen nih sesuatu, terus barangnya bakal diantar, kurirnya udah telepon kita bahwa barangnya udah OTW mau datang ke rumah kita. Kita kan pasti bakal excited untuk buka paketannya ya, kita udah excited untuk lihat barangnya. Nah, energi yang digunain selanjutnya adalah seperti itu, perasaan kayak menunggu sesuatu yang baru akan datang. Jadi kayak, ya Allah, alhamdulillah, aku siap menerima segala sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik yang akan Engkau kirimkan. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Energi yang selanjutnya adalah energi excited. Apa ya bahasa Indonesianya? Ya pokoknya kayak, wah, sesuatu yang baru bakal datang nih. Ini adalah let it go, detachment. Tapi di sini bukan berarti kita nggak boleh mencari ya. Misalnya nih kita kehilangan barang, terutamanya kayak barang ya. Teman-teman boleh tetap mencarinya, berikhtiar untuk mencari. Karena mungkin bisa jadi kayak keteledoran kita, atau kayak kita lupa naro. Kita boleh tetap mencarinya. Tapi yang paling penting di sini adalah saat kita mencari, ya jangan sampai energinya itu adalah energi desperate, atau kayak bingung, khawatir, sedih, cemas berlebihan. Tapi di sini ya itu tadi ya, teman-teman bisa kayak afirmasi bahwa segala sesuatunya pasti akan kembali dalam bentuk yang lain, dalam wujud yang lain. Terus kayak energi berterima kasih sudah pernah punya barang tersebut, udah pernah bersama dengan barang atau orang tersebut. Jadi boleh tetap mencari ya, tapi jangan sampai desperate. Nah, jadi kalau udah mencari, udah berhari-hari misalnya ya, udah nyari ternyata belum ketemu, ya itu waktunya kita let it go, detachment, dan percaya bahwa segala sesuatu yang pergi itu akan kembali dalam wujud yang lain. Dan setiap peristiwa kehilangan itu adalah sebuah tanda dari Allah, dari universe, bahwa keajaiban akan datang, terutamanya buat teman-teman yang udah menerapkan Riyadhos Sholawat dan juga teknik-teknik the law of attraction. Jadi lanjutin, Riyadhos Sholawatnya dilanjutin, dan juga afirmasinya, visualisasinya, scriptingnya lanjutin aja. Beri terus reaksi dan respon yang positif, energi yang positif. Sampai pada saatnya kita kayak udah dinilai siap atau layak oleh Allah, oleh alam semesta, bahwa kita sudah siap untuk menerima segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang lebih baik. Insya Allah. Mungkin itu aja ya teman-teman di video kali ini, share tentang tanda spesial bahwa keajaiban bakal datang dalam hidup kita, udah OTW mendekat dalam hidup kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram aku di @dnsutari, karena di situ biasanya aku sering banget posting hal-hal yang berkaitan dengan Riyadhos Sholawat maupun juga dengan self development yang lain ya. Teman-teman bisa follow Instagramnya, atau teman-teman yang berminat untuk belajar lebih dalam lagi tentang Riyadhos Sholawat dan juga LOA, teman-teman bisa ikut kelas online Dream Life Institute. Nah, untuk seperti apa lengkapnya mengenai pendaftaran dan juga biayanya, teman-teman langsung aja follow Instagram @dnsutari atau hubungi nomor berikut via WhatsApp. Oke, mungkin itu aja ya di video kali ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.